Grihamel dan C.K. Prahalat bukan pemilik kebun binatang atau dokter hewan. Grihamel dan C.K. Prahalat adalah pencetus gagasan core competencies yang diperkenalkan oleh mereka dalam artikel The Core Competence of the Corporation. Kedua profesor bidang bisnis ini melakukan eksperimen menggunakan monyet untuk memperlihatkan bagaimana kegagalan menghentikan upaya untuk mencapai prestasi, dan bagaimana kegagalan ditularkan. Tahap pertama eksperimen menggunakan 4 ekor monyet yang ditempatkan pada sebuah ruangan. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah tiang dengan 1 juring pisang terikat pada bagian pucuk tiang. Seekor dari 4 monyet lapar tersebut mulai mencoba memanjat tiang dan meraih pisang. Namun, sebelum pisang terjamah, monyet tersebut disiram air dingin. Sambil memeki karena terkejut, monyet tersebut melompat turun. Hal serupa terjadi pada 3 ekor monyet lainnya, dan setelah beberapa kali mencoba serta gagal akibat disiram air dingin. Akhirnya keempat ekor monyet tersebut berhenti berusaha untuk mengambil pisang. Tahap kedua eksperimen. 1 dari keempat monyet itu dikeluarkan dari ruangan dan menggantinya dengan seekor monyet baru. Monyet baru mencoba memanjat tiang untuk mengambil pisang, tetapi ketiga monyet kelompok pertama menarik pendatang baru tersebut ke lantai. Setelah beberapa kali percobaan gagal akibat dihalangi 3 ekor monyet kelompok pertama. Akhirnya monyet baru berhenti berusaha mengambil pisang dan melanjutkan rasa laparnya. Selanjutnya 1 demi 1 ketiga monyet kelompok pertama diganti dengan monyet baru. Peristiwa yang dialami oleh monyet pengganti pertama terulang setiap monyet baru pengganti masuk ke dalam ruangan. Seperti monyet pengganti yang pertama, 3 ekor monyet pengganti berikutnya berhenti mencoba. Karena monyet yang datang lebih dahulu terus menghalangi usahanya untuk meraih pisang. Perbedaan antara kelompok pertama dengan kelompok pengganti berhenti berusaha meraih pisang adalah kelompok pengganti tidak mengalami disiram dengan air dingin, tetapi dihalangi oleh kelompok pertama, dan monyet kelompok kedua yang masuk lebih dahulu. Eksperimen serupa pernah dilakukan terhadap manusia, kali ini bukan pisang sebagai umpannya dan tidak menggunakan air dingin. Peserta eksperimen terdiri dari 2 kelompok, kelompok pertama adalah anggota tim eksperimen. Dan kelompok kedua adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui dirinya menjadi objek eksperimen. Kelompok pertama ditugaskan untuk melakukan hal tertentu hingga mereka 1 demi 1 meninggalkan ruangan. Dan digantikan oleh orang baru yang bukan bagian dari anggota eksperimen. Eksperimen dimulai dengan anggota tim eksperimen duduk di ruang tunggu sebuah kantor pelayanan masyarakat. Semua anggota tim eksperimen bangkit berdiri, setiap kali petugas kantor memanggil orang yang boleh masuk ke ruang pelayanan. Demikian dilakukan seterusnya setiap ada nama dipanggil. Ketika orang baru bukan bagian dari tim eksperimen satu persatu masuk ke ruang tunggu. Mereka juga melakukan gerakan seperti yang dilakukan oleh anggota tim eksperimen yang hadir lebih dahulu di ruangan itu. Tanpa bertanya dan tidak tahu mengapa gerakan tersebut harus dilakukan. Perilaku melakukan gerakan seperti yang dilakukan oleh anggota tim eksperimen terus dilanjutkan oleh semua yang hadir, meskipun tidak ada lagi anggota tim eksperimen di antara mereka. Perilaku mengekor tanpa paham apa yang diikuti dikenal sebagai herd mentality. Perilaku ini dapat terjadi karena beberapa faktor berikut ini. Asumsi bahwa tindakan tersebut benar hanya karena banyak orang melakukannya. Karena takut akan konsekuensi negatif jika menyimpang dari norma yang ada. Tekanan sosial, akibat keinginan untuk diterima dalam kelompok. Kurangnya melatih diri untuk terbiasa mempertanyakan atau menganalisis informasi. Herd mentality dengan sisi negatif dan sisi positif merupakan fenomena umum dalam masyarakat. Upaya agar selalu berada di area positif herd mentality dapat dilakukan dengan
Melatih kesadaran diri dengan belajar dan berpikir out of the box, serta pola pikir kritis.